Oke, saya Harbi Marazan 225 di sini akan menjelaskan mengenai Sudoku yang telah saya buat karena kebetulan saya yang bertanggung jawab atas Sudoku ini di kelompok saya. Yang dimana member saya ada saya sendiri Harbi Marazan 225, Arta Maulana 134, dan Ray 23171. Untuk yang pertama, ini ada Shell Java, saya nggak masukin apa-apa. Shell status saya juga nggak rubah. Untuk game board panel di sini saya merubah beberapa. Saya menambahkan em, new game di sini. New game ini sebenarnya niat saya adalah apabila seorang player itu ingin memainkan sebuah puzzle baru, new game, maka dia harus milih levelnya. Levelnya di sini sendiri ada 4. Expert menebak 60, difficult menebak 45, intermediate menebak 30, dan easy menebak 20. Untuk yang default ini sebenarnya bagian dari cancel project karena apapun yang terjadi kita tetap harus milih ini. Jadi nggak ada pilihan untuk default. Lalu di sini ada iterasinya. Ini untuk per baris, ini untuk per kolom, dan di sini adalah untuk menyetel angkanya dan menyetel statusnya dari angka-angka yang nanti akan ditentukan. Lalu di sini ada reset game. Reset game di sini untuk menghapus seluruh row dan kolom yang berupa input. Is given false. Is given false itu input. Karena yang is given sama dengan true itu adalah angka-angka yang um, sejak awal kita mulai menjadi clue atau ya intinya menjadi clue. Hmm. Di sini apabila is givennya false maka nilainya akan dihapus dari setnya lalu akan di set ulang menjadi tugas. Kita harus menebak dan akan di repaint, tampilan diperbarui. Misalkan awalnya saya menjawab salah menjadi merah atau benar menjadi hijau akan di set menjadi kuning karena kosong. Lalu ini ada getter untuk di kelas-kelas lain. Lanjut ke puzzle. Di puzzle sendiri saya berubah banyak. Cuma ini yang awal saya menjadikan tutorial puzzle. Lalu ini ada hardcode dan is given. Ini hardcode-nya akan menjadi um, akar-akar dari puzzle-puzzle yang akan dibuat untuk game-game lainnya. Nanti hardcoded number ini akan diolah di metode new puzzle ini. Yang dimana untuk new puzzle ini akan mengacak angka-angka dari hardcoded number dengan 3 cara. Yaitu diacak per baris, diacak per kolom, dan diacak per subgrid. Nah, cuma awal-awal pertama-tama itu em, dibuat sebuah randomizer untuk memilih sel yang statusnya akan dirubah menjadi is given atau false. Is given sama dengan false atau dihapus. Dihapus di sini artinya adalah angka tersebut harus kita tebak. Setelah itu, seluruh sel dianggap is given true. Barulah pada loop while ini kita uh, oke, pada new puzzle ini pertama-tama pada new puzzle ini angka-angka yang ada di hardcode numbers akan diolah menggunakan 3 cara. 3 cara ini adalah pengacakan subgrid, pengacakan baris, dan pengacakan kolom. Namun, awal-awal kita akan membuat randomizer untuk memilih kolom mana saja, sel mana aja yang akan dijadikan is given sama dengan false atau angka-angka yang kita tebak. Setelah itu,
Di sini kita anggap semua angka itu, kita anggap semua sel itu adalah is given sama dengan true, semua angka yang ditunjukkan. Lalu selama remove cell ini kan masih nol, masih lebih kecil dari sel tugas yang tadi ada difficulty yang kita pilih gitu. Nanti um, akan dipilih angka-angka random, sel-sel random untuk dihilangkan selnya, dihapus selnya, remove cell bertambah mengikuti dengan difficulty yang kita pilih. Misalkan saya tadi milih easy, maka remove cell-nya akan terus ngulang sampai 20. Lalu setelah dipilih, kita akan menukar dua subgrid saja secara acak. Setelah subgrid ditukar keduanya, misalkan sini dan sini, mana ya? Oke, sini dan sini, kita tukar sini-sini. Kita menukar baris di dalam setiap subgrid. Sebenarnya nggak semua subgrid ini secara random aja. Setelah barisnya ditukar, ini baris cuma dua baris aja. Kan ada tiga baris di setiap subgrid ini yang ditukar cuma dua aja. Kita tukar kolom juga sama, cuma dua aja dari tiga. Nah, mereka itu semua menggunakan ya ini swap subgrid untuk subgrid, swap rows untuk rows, swap columns untuk columns. Setelah itu kita validasi apakah playable atau enggak. Apabila playable, maka akan lanjut ke bawah. Namun apabila tidak, maka akan false. Apabila lanjut ke bawah, ini kita akan memeriksa setiap subgrid. Yang di atas tadi untuk baris dan kolom, yang ini untuk subgrid. Apabila baris dan kolom sudah valid, true, kita lanjut ke bawah. Apabila subgridnya juga udah true, kita dapat ini true, dan kita mendapatkan is valid set. Kalau udah is valid set, kita dapat true, maka get row, get column, sama get subgrid ini bisa dieksekusi di kelas lain. Untuk konstan, saya tidak ada yang rubah. Dan untuk main, di sini saya telah menambahkan banyak-banyak fitur yang sekiranya bisa membantu menambahkan experience bermain Sudoku di program Sudoku kami. Yang pertama, di sini saya menambahkan post game, saya menambahkan reset juga, saya menambahkan timer, saya menambahkan skor, sama ada tips juga. Nggak lupa, di sini ada div selector tadi ya, difficulty. Lalu untuk konstruktornya, welcome screen akan ditampilkan paling awal. Lalu untuk di paling tengah, itu nanti ada permainan Sudoku itu sendiri. Nah, panel paling bawah nanti isinya ada banyak. Ada div selector yang memiliki isi pilihan ini, easy, intermediate, difficult, expert. Lalu ada new game, ada post game, dan ada reset. Ini semua nanti di bawah. Lalu untuk top panelnya, yang di atas, itu ada timer dan ada score. Nah, setelah kita bikin semua tombol-tombol itu, kita tinggal nambahin fungsinya aja. Untuk fungsinya, ini new game. Apabila kita ngeklik new game ini, karena ini action listener ya. Apabila kita klik new game ini akan keluar response. Are you sure you want to start a new? Ini difficulty-nya, game. Lalu ini, yes or no. Di sini misalkan saya milih easy, maka keluarnya are you sure you want to start a new easy game. Kalau kita mencet yes, maka new game akan dipanggil. Nah, new game ini saya bikin kelas juga di kelas. Saya bikin method juga di bawah, nanti saya jelasin. Untuk riset kurang lebih sama. Kayak ini akan muncul confirmation. Are you sure you want to reset the game? Karena kalau misalkan di reset, puzzle itu akan dimulai dari nol. Kalau kita pencet, maka di sini bedanya adalah timer reset ke 0, seconds and minutes, lalu skor reset ke 0 juga. Kita manggil board.reset game, game yang nanti akan di reset, dan timer juga di reset. Ini ada di bawah sini. Coba sebelumnya kita ikutin alurnya dulu. Di sini ada post game. Post game ini bedanya adalah nggak ada konfirmasi. Jadi kalau misalkan kita pencet pas lagi ngeran, timernya akan stop dan tombolnya berubah menjadi resume game. Tapi kalau misalkan game stop, maka akan start timernya
Dan post game ini berubah lagi jadi post game. Lalu untuk tips, ini delaynya adalah 30 detik. Jadi setiap 30 detik nanti akan muncul pop-up panel yang menampilkan satu dari 9 tips yang ada di sini. Dipilih secara acak menggunakan um, fungsi ini. Lalu untuk timer, di sini punya method sendiri. Kalau misalkan boardnya udah selesai, timernya stop, pop-up timernya juga berubah. Mana ya? Iya, pop-up timernya juga berubah menjadi puzzle solve in 11 minutes, 11 second. Terus menunjukkan message dialog, congratulations, puzzle solve in berapa menit, berapa detik, dengan skornya berapa. Tapi kalau misalkan belum selesai, detiknya nambah atau menitnya yang nambah, dan detiknya di reset apabila detiknya ini mencapai 60. Oh, di sini ada scoring system. Scoring sistemnya itu, kalau misalkan kita menjawabnya cepat dan benar, maka skor yang didapatkan lebih maksimal. Tapi kalau misalkan kita ngejawabnya salah, maka akan kurang 85 dengan uh, kasus khususnya. Kalau misalkan elapsed minute-nya itu udah lebih dari 59 atau udah menyentuh menit ke 59, itu skornya akan menambah 100 doang. Karena kalau misalkan kita pakai rumus yang sama, itu nanti bakal kalah sama gerakan yang salah. Dan di sini ada refresh-nya ya. Lalu ini nggak ada yang saya rubah. Dan di sini ada welcome screen. Welcome screen ini saya cuma nambahin foto sama welcome message. Ini ada path ke image-nya. Dan di sini adalah teks dari welcome message-nya. Lalu di sini terakhir adalah uh, method new game. Method new game ini yang mengurus semua tampilan interface. Jadi waktu di reset ke 0 kalau new game, skornya juga 0, time dan skornya di sini tampilannya jadi 0 juga. Ini untuk menampilkan difficulty atau tingkat kesulitan yang kita mainkan. Cuma nggak yang eksplisit, lebih ke di difficulty selectornya aja. Ini memanggil reset sesuai dengan tingkat kesulitan yang dipilih. Game timer restart dari 0 dan pop-up timernya mulai dari permainan baru saat dimulai. Oke, kita langsung lanjut ke demonstrasinya aja. Ini welcome message sesuai sama tadi apa yang ditulis ya. Welcome to Sudoku, bla bla bla. Solve puzzle. Lah, hilang. Udah, kita start lagi aja. Ya, pokoknya samalah. Terus ini kita, oke, enter juga bisa. Ini tutorial yang akan selalu muncul di awal permainan. Ini kita lihat timernya udah mulai di kiri atas bertambah terus. Skor. Kalau misalkan kita bener, ini kan jawabannya 8 semua. Kalau misalkan kita bener, nambahnya banyak. Tapi kalau misalkan kita lebih lama lagi, nanti akan berkurang skornya. Ini nambah 997. Oke, ini tips tadi ya, per 30 detik udah muncul. Ini kita enter aja. Ini juga anggaplah kita mau ngetes yang salah. Ini kan harusnya 88, kita klik 6, skornya akan mengurang sebanyak 85. Oke, di sini kita demonstrasi menggunakan yang easy aja. Are you sure want to start the easy game? Oke. Timer mulai dari awal, skornya juga dari 0. Di sini easy. Lalu ini angka-angkanya tadi dari yang puzzle. Misalkan kita isi di mana ya? Sini. 1, 2, 3. Ini kita isi 3. Benar. Oke. Ini kita random sampling lagi. Misalkan di sini. Enggak, kebanyakan.
Sini deh. Nih, oke, 30 detik ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Nih, 4 nggak ada. Kita enter. Oke, benar. Lalu kita random sampling lagi. Sini paling dikit aja. 1, 2, 3. Di sini 3. Benar. Oke. Berarti uh, udah bener ya. Dan ini skornya konstan. Skornya tidak konstan bertambah sebanyak 997 ataupun 1000. Ini ngikut timer. Dan kalau salah tentu aja bakal ngurang sebanyak 85. Konstan. Kita nggak tahu. Oke. Terus kayak, aduh, aku salah main ini. Aku pengen ngulang dari awal. Tapi puzzle-nya yang sama. Kalau gitu aku tinggal mencet reset aja. Oke, kita lihat ya. 6518 7293. Ini kita reset. Masih sama. 6518 7293. Ke kiri ke kanan juga sama. Bedanya adalah inputnya udah nggak ada. Terus skornya nol, timernya nol. Kita sekarang demonstrasiin pause. Klik. Waktunya berhenti. Waktunya 15 terus. Kita resume. Waktunya jalan lagi. Dan kita demonstrasiin yang terakhir adalah ganti difficulty. Ini awalnya cuma 20. Di sini intermediate, kita new game. Berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Sesuai sama yang tadi kita bikin di gameboard panel. Kita ke difficult, makin banyak lagi. Kita ke expert, makin banyak lagi. Oke, mungkin sekian dari saya dan penjelasan mengenai Sudoku kami. Mungkin bisa dilanjut ke project yang ditangani oleh teman kelompok saya. Terima kasih.